warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widyasari Andini dari Prodi Manajemen akan menjelaskan materi tentang sistem keuangan di Indonesia. Langsung saja kita ke materinya. Sistem moneter dan perbankan. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang yang beredar dan tingkat bunga dan mempunyai tujuan menciptakan stabilitas nilai mata uang. Hubungan kait-mengkait antara lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai uang disebut sistem moneter. Jadi yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank serta lembaga-lembaga yang dapat ikut menciptakan uang lira. Di Indonesia yang termasuk dalam otoritas sistem moneter adalah Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang lira atau disebut juga bank umum atau bank komersial. Maka dari itu, sistem perbankan adalah merupakan bagian integral dari sistem moneter. Fungsi pokok otoritas moneter antara lain mengeluarkan uang kertas dan logam, menciptakan uang primer, memelihara cadangan devisa nasional, mengawasi sistem moneter. Selanjutnya, fungsi utama sistem moneter antara lain memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang relatif murah. Selanjutnya, sebagai perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, mempertahankan tingkat bunga yang stabil dengan melaksanakan kebijakan moneter, dalam hal ini melaksanakan politik diskonto. Jenis-jenis bank. Perbankan di Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu bank sentral, bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank koperasi, dan bank perkreditan rakyat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 penggolongan bank berdasarkan fungsinya tidak lagi dapat dipisahkan secara tegas, karena semua jenis bank pada dasarnya telah melakukan kegiatan sebagaimana halnya bank umum. Misalnya pendanaan bank dan pengalokasiannya lebih bersifat jangka pendek. Demikian juga bank tabungan sumber pendanaan tidak lagi didominasi dalam bentuk tabungan, tapi juga dalam bentuk giro dan deposit berjangka. Di Indonesia, pemilikan bank digolongkan bank pemerintah, bank swasta nasional, bank pembangunan, daerah, bank asing. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988, isinya bank campuran telah ditiadakan karena bank swasta nasional dapat dimiliki oleh pihak asing. Bank pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, jenis bank ini sering disebut dengan bank pemerintah. Bank-bank milik pemerintah daerah adalah bank-bank pembangunan daerah yang pendiriannya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Selanjutnya telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana Bank Pembangunan Daerah menetapkan badan hukumnya menjadi perseroan terbatas koperasi dan perusahaan daerah. Bank Swasta Nasional merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan yang berbadan hukum Indonesia, di mana sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Bank swasta dibedakan menjadi bank devisa dan bank non-devisa. Bank yang menerima simpanan hanya berbentuk deposito, berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu adalah bank perkreditan rakyat atau BPR. Menurut undang-undang, usaha yang diizinkan adalah yang pertama menghimpun dana simpanan dari masyarakat, yang kedua memberikan kredit jangka panjang ke jangka pendek, yang ketiga menyediakan dana bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Dana yang dimiliki ditempatkan pada bank umum dalam bentuk SBI, deposito, dan bentuk tabungan lain. Pengaturan dan pengawasan bank. Usaha perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dilaksanakan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Departemen Keuangan, sedangkan pengawasan dan pembinaan teknis operasional perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dan Departemen Keuangan memiliki keterkaitan dalam pengaturan perbankan di Indonesia. Menurut ketentuan Menteri Keuangan, memberikan izin usaha bank
Umum dan Bank Perkreditan Rakyat telah memperhatikan pertimbangan Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Departemen Keuangan tidak lagi memiliki wewenang langsung di bidang perbankan dalam bidang pengaturan dan perizinan, karena wewenang pengaturan dan perizinan sepenuhnya berada pada Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap bank umum dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank umum wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya. Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank umum. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank umum ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank umum wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 13 tentang Bank Sentral yang telah berlaku selama 31 tahun, berdampak terjadinya perubahan pada sistem moneter, keuangan, dan perbankan di Indonesia. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, memiliki modal yang ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya 2 triliun. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar, merupakan prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Reorientasi sasaran Bank Indonesia merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk mengatasi krisis ekonomi yang dimulai tahun 1997 dan sampai sekarang masih belum pulih. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia mempunyai wewenang. Pertama, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan. Kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara yang telah ditetapkan, tapi tidak terbatas pada 1. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Yang kedua, menetapkan tingkat diskonto. Yang ketiga, penetapan cadangan wajib minimum. Yang keempat, pengaturan kredit dan pembiayaan. Kebijakan moneter pada dasarnya bertujuan mempengaruhi putusan pelaku ekonomi dalam pengeluaran. Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter sebagai berikut. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan. Mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar negeri. Memelihara keseimbangan neraca pembayaran luar negeri dan menerima pinjaman luar negeri. Tujuan Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, dalam pasal 7, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Menjaga kestabilan nilai rupiah merupakan tujuan utama Bank Indonesia. Perumusan tujuan ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batas tanggung jawab yang harus dipikul oleh Bank Indonesia. Hal ini berbeda dengan tujuan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang secara umum dirumuskan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam rangka pencapaian tujuan Bank Indonesia
mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugas Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam rangka menjaga kestabilan nilai rupiah, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berwenang menentang kesesaran moneter dengan memperhatikan serta laju inflasi yang ditetapkan, melaksanakan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Besaran laju inflasi ditetapkan oleh Bank Indonesia atas dasar tahun kalender dengan memperhatikan perkembangan dan prospek ekonomi makro. Penetapan sasaran laju inflasi tersebut terutama dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga yang secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Kebijakan nilai tukar. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan kebijakan nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut, antara lain berupa dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing. Dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar, dan dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta besar tingkat intervensi. Penetapan kebijakan-kebijakan tersebut dimaksud untuk mencapai tujuan Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Yang keempat, wewenang dalam mengelola cadangan devisa. Yang dimaksud dengan cadangan devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Cadangan devisa mencakup pula hak atas devisa yang setiap waktu dapat ditarik dari suatu badan keuangan internasional. Bank Indonesia mengupayakan agar cadangan devisa yang dipelihara mencapai jumlah yang oleh Bank Indonesia dianggap cukup untuk melaksanakan kebijakan moneter. Pengelolaan cadangan devisa oleh Bank Indonesia dilakukan dengan melalui berbagai jenis transaksi devisa, yaitu menjual, membeli, atau mendapatkan devisa, emas, dan surat-surat berharga secara tunai atau berjangka termasuk pemberian pinjaman. Pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa didasarkan pada prinsip keamanan dan kesiagaan, memenuhi kewajiban segera tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Tujuan pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya nilai tukar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.